Kemajuan teknologi yang pesat membuat Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat (NASA) dan SpaceX selaku perusahaan transportasi luar angkasa berencana menjadikan planet Mars sebagai hunian manusia. Kolonisasi Mars ini sudah menjadi rahasia umum. Jika misi terlaksana, ada banyak tempat di Mars yang bisa menjadi destinasi bagi para wisatawan di masa depan. Mulai dari gunung berapi terbesar di tata surya hingga kawah yang menunjukkan kemungkinan adanya air di Mars. Nah, jadi kita harus Cepetan bang, aku udah gak sabar. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Berikut ini 8 destinasi keren yang bisa dikunjungi di Mars. Intronya dulu dong bang. Bersinar waktu-waktu bahagia, badan sehat, rahasia maskin herbal, rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona pastin. Yang pertama, Olympus Mons. Olympus Mons merupakan gunung terbesar di tata surya. Menurut NASA, gunung ini terletak di wilayah vulkanik Tharsis dan ukurannya hampir sama dengan negara bagian Australia Arizona. Gunung berapi perisai ini memiliki tinggi 25 km, 3 kali lebih tinggi dari Everest, yang merupakan gunung tertinggi di bumi dengan ketinggian 8,9 km. Olympus Mons terbentuk setelah lava perlahan menuruni lereng. Ini sekaligus memungkinkan gunung mudah untuk didaki penjelajah di masa depan, karena rata-rata kemiringannya hanya 5%. Yang kedua, gunung berapi di wilayah Tharsis. Jika berkesempatan mendaki Olympus Mons, ada baiknya untuk melihat-lihat juga gunung berapi lain di wilayah Tharsis. Ada 12 gunung berapi raksasa di wilayah seluas kurang lebih 4.000 km tersebut. Seperti halnya Olympus Mons, gunung berapi ini cenderung lebih besar daripada yang ada di bumi. Mungkin karena Mars memiliki tarikan gravitasi yang lebih lemah, sehingga memungkinkan gunung berapi tumbuh lebih tinggi. Gunung berapi perisai lain yang juga populer di wilayah Tharsis adalah Mungkin yang kamu maksud adalah Acerrus Mons, Pavonis Mons, dan Arsia Mons. Baca. Itulah. Ada juga gunung berapi perisai lainnya, yakni Tharsis Tolus. Yang ketiga, Palles Marineris. Mars tidak hanya menjadi tuan rumah gunung berapi terbesar di tata surya, tetapi juga ngarai terbesar. Ngarai atau canyon adalah lembah yang dalam dan luas di antara dua tebing yang curam. Mars memiliki ngarai Palles Marineris yang panjangnya sekitar 3.000 km. Itu hampir 4 kali lebih panjang dari Grand Canyon Amerika Serikat yang memiliki panjang sekitar 800 km. Para peneliti tidak yakin bagaimana Palles Marineris muncul, tetapi ada beberapa teori tentang pembentukannya. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa ketika wilayah Tharsis terbentuk, turut berpengaruh pada kemunculan Palles Marineris. Lava bergerak melalui daerah vulkanik, mendorong kerak ke atas yang memecah kerak menjadi patah di daerah lain. Seiring waktu, fraktur ini tumbuh menjadi Palles Marineris. Nomor 4. Kutub es di utara dan selatan. Mars memiliki 2 daerah es di kutubnya, dengan komposisi yang sedikit berbeda. Selama musim dingin, menurut NASA, suhu di dekat kutub utara dan selatan sangat dingin,
sehingga karbon dioksida mengambun dari atmosfer menjadi es di permukaannya. Tahun lalu saya meneliti ke sana. Alah, sia boy, tirisna mau aya. Jangan ke sana lah. Prosesnya terbalik ketika musim panas. Karbon dioksida menyublimasikan kembali ke atmosfer dan benar-benar menghilang di belahan bumi utara. Tetapi beberapa es karbon dioksida tetap berada di bagian selatan. Semua pergerakan es ini memiliki efek luas pada iklim Mars, menghasilkan angin dan efek lainnya. Yang kelima, kawah gale dan gunung tajam. Pada tahun 2012, robot berukuran mobil ciptaan NASA Curiosity melakukan penjelajahan di kawah gale yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi bukti bahwa Mars memiliki air di masa lalu. Penjelajah terus dilakukan Curiosity hingga Gunung Sharp yang ada di dekat kawah dan melihat fitur geologis di setiap stratanya. Salah satu penemuan Curiosity yang lebih menarik adalah menemukan molekul organik yang kompleks di wilayah tersebut. Peneliti pada tahun 2018 mengungkapkan molekul ini ditemukan di dalam batuan berumur 3,5 miliar tahun. Curiosity juga menemukan konsentrasi metana di atmosfer yang kemungkinan adanya mikroba di Mars. Urang teh bana baheula nih cek ka wilayah eta. Tapi urang balik deui. Da poho di imah aya hayam can di Paraban. 6. Medusae Posae. Medusae Posae adalah salah satu lokasi paling aneh di Mars. Maaf. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa wilayah itu berikatan dengan kecelakaan UFO. Tapi penjelasan yang lebih masuk akal adalah kawasan ini sebaran endapan abu vulkanik yang sangat besar, sekitar 1/5 dari ukuran Amerika Serikat. Peneliti masih terus melakukan penelitian untuk mempelajari bagaimana gunung berapi membentuk formasi geologis ini. Peneliti di tahun 2018 menunjukkan bahwa formasi itu mungkin terbentuk dari letusan gunung berapi yang sangat besar dan terjadi ratusan kali selama 500 juta tahun. Kok lama sangat sih, Bang? Ya, emang Tuhan berkehendak seperti itulah. Emangnya lo mau ngerasain gunung meletus? Gua mau oga, Bang. Terserah lo lah. Hey, that's pretty good. Nomor 7. Lereng Kawah Hale. Mars juga menyimpan lereng berulang yang menunjukkan seperti arus yang mengalir menuruni lembah atau dikenal dengan Recurring slope lineae. Ya itulah, yang berada di Kawah Hale. Pada 2015, NASA menyebut bahwa lereng tersebut terbentuk akibat larutan garam jenuh dari aliran air asin yang turun ke lembah dan dinding kawah selama musim panas di Mars dan meninggalkan jejak garis-garis gelap. Lalu, aliran air ini mengering dan hilang ketika temperatur turun drastis saat musim dingin tiba. Tetapi peneliti selanjutnya mengatakan RSL tersebut dapat terbentuk dari aliran pasir kering, bukan aliran air asin. Jadi, memang masih belum jelas terkait lereng ini. Untuk mengunjungi destinasi ini, sepertinya penjelajah di masa depan hanya bisa mengagumi fitur-fitur misterius ini dari jauh dengan menggunakan teropong. Nomor 8. Bukit Hantu di Noctis Labyrinthus. Apa sih bacanya? Noctis Labyrinthus. Dan cekungan Hela. Mars adalah planet yang sebagian besar dibentuk oleh angin, tapi disebut-sebut juga berbentuk oleh air. Ini ditandai dengan adanya Bukit Hantu di Noctis Labyrinthus dan cekungan Hellas.
Para peneliti mengatakan daerah ini digunakan untuk menahan bukit pasir setinggi puluhan meter. Kemudian bukit pasir itu terkubur oleh lava atau air dan mengeras melestarikan kontur bukit pasir tersebut. Bukit pasir tua seperti ini menunjukkan bagaimana angin biasa bergerak di Mars pada masa lampau, sekaligus memberikan petunjuk kepada ahli iklim tentang lingkungan kuno planet merah. Bahkan diperkirakan kemungkinan adanya mikroba bersembunyi di daerah terlindung bukit pasir ini, aman dari radiasi dan angin yang tidak akan menyapu mereka.